Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf tidak bisa, dan mohon maaf saya terlambat karena saya baru sampai dari Jambi, dari bandara langsung ke sini tadi. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Saya cinta yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia, guru saya, orang tua saya, Al-Habib Hamid Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah, membimbing kita semua menuju jalannya Allah, menuju ridhonya Allah, menuju syafaatnya Rasulullah, menuju rahmatnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cinta, yang saya muliakan, orang Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah subhanahu wa ta'ala perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh pengurus masjid dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya berkat. Kita duduk di sini menjadi mulia karena memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini menjadi terpuji di sisi para malaikat, dipuji oleh para penduduk-penduduk langit karena engkau di sini memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangan engkau sangka, jangan engkau kira bahwasanya Nabi Muhammad butuh kepada salawatmu, Nabi Muhammad butuh kepada pujianmu. Nabi tidak butuh salawatmu, Nabi tidak butuh pujianmu, Nabi tidak butuh kau memuliakan kelahirannya, Nabi tidak butuh kau mengagungkan kelahirannya, tapi engkau yang butuh memuji Nabi Muhammad, engkau yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad, engkau yang butuh memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, engkau yang butuh
mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah syair dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Duduk di sini menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, segala sesuatu itu akan menjadi mulia. Alam tara jildal haqira mugabbalan bi thaqafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kau lihat, tidak pernahkah kau mendengar, tidak pernahkah kau tahu bahwasanya kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit-kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Nah, kita adalah kulit yang tidak berharga, kita adalah kulit yang tidak bernilai. Al-Quran yang berjalan adalah baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita menjadi mulia karena memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di sini untuk memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta baginda Nabi besar Muhammad, bergembira, mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir Ad-Durul Manthur, tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam tafsir Kabir Al-Imam Ar-Razi, dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain dikatakan anugerah Allah. Ada yang mengatakan ilmu, anugerah Allah, ada yang mengatakan akal, rahmat Allah, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam. Akan tetapi dikatakan juga bahwasanya dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu sebagai karunia Allah, dengan adanya Al-Quran sebagai anugerah Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat yang bukan hanya untuk sesama umatnya saja, rahmat yang bukan hanya untuk sesama manusia saja, rahmat bukan untuk seluruh alam semesta. Maka dengan adanya anugerah dan rahmat tersebut, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaknya saya bergembira, hendaknya kalian bergembira, hendaknya kita semua bergembira dengan lahirnya baginda Al-Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura, disunnahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi menjawab, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu haqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah atas Musa, atas selamatnya Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun memerintahkan seluruh para sahabat untuk berpuasa, sehingga puasa Asyura menjadi puasa yang tidak pernah, puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ahnya. Jadi kalau orang Yahudi 10 Muharram Asyura, kita ada Tasu'ah, ada Asyura 9 dan 10, agar menyelisihi, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Sebab man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Nah, saudara-saudara, bersyukur kepada Allah
atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana dengan bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini dengan adanya Nabi Muhammad? Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Dunia nggak akan pernah ada. Ini dunia selamat berkat adanya Nabi Muhammad. Bahkan para nabi dan para rasul selamat berkat adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah terima taubatnya. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim, Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan ketika akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari langit. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun saja menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwasanya tidak pantas bagi orang-orang yang berakal, tidak pantas bagi orang yang lidahnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mereka masih bertanya untuk apa merayakan maulid, untuk apa bikin maulid, seakan-akan dia bertanya untuk apa bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bertanya ngapain bikin maulid, sama seperti dia bertanya ngapain bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jikalau intisari peringatan maulid, jikalau intisarinya adalah memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, maka ketahuilah sebelum kita duduk di sini memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, bahkan yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Allah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi Allah memiliki cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran kekasihnya. Bagaimana cara Allah? Saudara-saudara, di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sumur yang kering memancarkan airnya, pohon-pohon yang kering memancarkan daunnya, bertumbuh daunnya. Api majusi yang selama ribuan tahun Allah padamkan di hari kelahiran Nabi. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul isnin itsazar min syahr Rabiul Awal amal fil. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wa summiya ama wiladati amul fil lianna malikal habasya jaa ila Makkah li hadmil Ka'bah. Tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut datang raja datang pasukan gajah, raja Habasyah. Wa kana fi filun adim, membawa pasukan gajah yang besar, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa ahlakallahul jaysh, kemudian Allah hancurkan tentara gajah di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, apakah mustahil bagi Allah memancarkan sumur yang kering, Allah pancarkan airnya? Pohon-pohon yang tidak bertumbuh, pohon-pohon yang kering Allah tumbuhkan daun dan bunganya. Kemudian api majusi Allah padamkan, tiang-tiang tembok istana Romawi yang perkasa Allah hancurkan. Apakah mustahil sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Tidak mustahil bagi Allah. Tapi kenapa kok di hari lahirnya Nabi takriman, tasyrifan, wa ta'ziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nah, jika Allah saja memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, kita siapa?
kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan adanya peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pulang dari ini majelis-majelis Maulid, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, uswahmu, gutwahmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Majelis-majelis seperti inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan dinar, dirham, uang, intan, permata, berlian, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, khasyah, zuhud, takwa, ibadah, qanaah. Para ulama pewaris Nabi Muhammad, para ulama penerus perjuangan Nabi Muhammad, para ulama penyambung lidah Nabi Muhammad, para ulama pemegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Majelis-majelis seperti ini, di majelis-majelis ini engkau mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kalian saling bunuh, saling berantem, saudara dengan saudara berantem untuk memperebutkan warisan-warisan dunia yang akan membuat engkau hina dunia akhirat. Kalian mendapatkan, kalian berantem, kalian berebutan warisan-warisan dunia yang bisa menyulitkan kalian dunia akhirat, yang bisa membuat kalian akan dihisap oleh Allah kelak di akhirat. Kalian berdahulu-dahuluan, bersungguh-sungguh di dalam warisan-warisan dunia, tetapi ini warisan Nabi Muhammad SAW, satu huruf yang ada di ini majelis yang merupakan warisan Nabi Muhammad lebih bermanfaat, lebih bernilai, lebih berharga bagimu daripada dunia dan isinya. Saudara-saudara, satu huruf daripada warisan Nabi Muhammad itu lebih bernilai, lebih berharga, lebih bermanfaat daripada dunia dan seisinya bagimu. Oleh karenanya, wasiat saya, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini, karena majelis-majelis seperti inilah yang diwariskan Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu an, satu waktu beliau pergi ke pasar, beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Yang punya toko menutup tokonya, yang berdagang berhenti berdagang, mereka berbondong-bondong ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka tidak melihat sedang dibagikan gamis Nabi, sorban Nabi, imamah Nabi, rida Nabi, pakaian Nabi. Tidak, yang mereka lihat adalah halaqah ilmu, putaran orang-orang yang berputar, duduk berputar untuk menuntut ilmunya Allah. Kata Abu Hurairah, majelis-majelis ilmu inilah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, pulang dari ini majelis, jadikan kampungmu sebagai kampung Nabi Muhammad, jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, ajarkan putra-putrimu pendidikan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, tidak ada pendidikan yang lebih mulia, tidak ada pendidikan yang lebih baik, tidak ada pendidikan yang lebih utama selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang pecinta, yang penyayang, yang cintanya, yang kasih sayangnya lebih besar daripada kasih sayang bapakmu kepadamu, lebih besar daripada kasih sayang ibumu kepadamu, lebih besar daripada kasih sayang gurumu kepadamu, lebih besar daripada kasih sayang istrimu kepadamu, suamimu kepadamu, anak-anakmu kepadamu. Makhluk yang paling mencintaimu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad, beliau seorang nabi yang gigi gerahamnya pernah patah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umatnya. Beliau berdakwah, beliau berjuang pagi, siang, sore, malam. Beliau kepanasan, kehujanan, pipi beliau tertusuk tulang, tembus sampai ke sebelah. Demi siapa? Demi keluarganya, demi sahabatnya, demi anak cucunya. Bukan, demi kalian sebagai umatnya. Beliau seorang nabi yang pernah 3 hari 3 malam kelaparan, tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya. Beliau kelaparan demi kalian sebagai umatnya. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau berdiri di depan kuburnya Rasulullah, beliau berkata, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering.
Nabi Muhammad kelaparan demi kita sebagai umatnya, mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengorbankan nyawanya, jiwanya. Sayyidina Talha bin Ubaidillah ketika perang menjaga Rasulullah SAW, ada musuh Allah bawa pedang ingin menebas Rasulullah, dia kasih tangan kanannya, putus tangan kanannya. Datang lagi musuh Allah bawa pedang, dikasih tangan kirinya, putus tangan kirinya, tangan kanannya putus, tangan kirinya putus. Dia lihat dari jauh ada yang mau manah Rasulullah, dia pasang dadanya, terkena ratusan anak panah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga Rasulullah. Ada musuh Allah yang memegang rantai, diputar-putar itu rantai, dilempar sehingga menempel 2 buah mata rantai di pipi suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha menangis. Sayyidina Talha berkata, ya Rasulullah, maafkan aku tidak bisa menghalangi datangnya rantai tersebut, izinkan aku mencabutnya ya Rasulullah, tapi aku tidak lagi memiliki tangan, aku tidak bisa mencabut dengan tanganku telah putus, maka izinkan aku mencabutnya dengan gigi-gigiku ya Rasulullah. Dicabut mata rantai tersebut dari pipinya Rasulullah, 1 mata rantai copot juga gigi Talha bin Ubaidillah. 1 mata rantai copot, rontok gigi Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah kedua tangannya putus, dadanya terkena ratusan anak panah, gigi-giginya rontok demi Rasulullah SAW. Sayyidatuna Nusaibah, seorang wanita yang dinamakan, yang diberi gelar Hamiyatur Rasul, penjaga Rasulullah, yang sama kedua tangannya putus, badannya terkena anak panah demi melindungi Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudara, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bagaimana ketika dalam goa, beliau menutup semua, beliau bilang, ya Rasulullah, jangan kau dulu yang masuk, biar aku duluan yang masuk. Jikalau di dalam ada binatang-binatang liar, ada binatang-binatang buas, biar aku yang lebih dulu mati ya Rasulullah. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah, yang dimana Sayyidatuna Khadijah berkata, wahai suamiku, jikalau nanti aku wafat, jikalau nanti aku meninggal, kemudian perjuanganmu Islam butuh uang, butuh harta, sedangkan aku tidak lagi memiliki apa-apa, maka gali kuburku, ambil tulang belulangku, jual demi kesayaan Islam, jual tulang-tulang belulangku demi perjuangan Islam. Nah, kita, apa yang telah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah engkau membuat Nabi Muhammad tersenyum? Sudahkah engkau membuat Nabi Muhammad bahagia? Sudahkah engkau membuat Nabi Muhammad bergembira? Atau sebaliknya, Nabi Muhammad berjuang untuk kita agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai. Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, ulama al-amilin, para salaf, mereka berjuang agar iman sampai, Islam sampai, agar masjid sampai, agar musola sampai, agar ilmu sampai, agar ulama sampai. Tetapi itu setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kita sia-siakan, malah kita malas-malesan, malah kita lebih memilih urusan-urusan yang akan hancur, urusan-urusan yang akan binasa, urusan-urusan yang hina, urusan-urusan yang Nabi Muhammad katakan mal'unatun ma fiha, terlaknat, terkutuk. Apa urusan-urusan itu? Urusan-urusan itu adalah urusan-urusan dunia. Kita lebih mementingkan perut kita daripada berjuang untuk Nabi Muhammad. Kita lebih mementingkan perut kita, lebih mementingkan urusan dunia kita daripada urusan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan kepada kita semua yang ada di sini, pemuda-pemudinya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik putra-putri kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Pulang dari ini majelis maulid harus bertambah keberkahan kalian. Apa itu keberkahan? Keberkahan bukan bertambahnya harta, keberkahan bukan bertambah harta, bukan bertambah pangkat, jabatan, bukan. Al barakah tuzidukum fit ta'ah. Barokah adalah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah. Ketika kau pulang dari majelis maulid, bertambah kecintaanmu kepada Rasulullah, sehingga cinta itu mendorong engkau untuk taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Cinta itu mendorong engkau untuk mengikuti amalan-amalan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Cinta itu mendorong engkau untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat. Cintamu kepada Rasulullah pulang dari ini majelis mendorong engkau untuk memberi makan orang golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah, fugara, masakin, fakir, miskin, yatama, anak-anak yatim.
engkau pulang dari sini, cintamu mendorong engkau untuk menjadikan rumah tanggamu sebagai rumah tangga Nabi Muhammad, maka berarti engkau telah mendapatkan keberkahan dari maulid. Tapi jikalau sebelum datang ke maulid, pulang dari maulid, begitu sama-sama begitu saja, berarti kau tidak mendapatkan apa-apa, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian, apalagi ini zaman fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, makanya jangan heran kenapa Allah kasih bencana, kenapa Allah kasih bala, kenapa Allah kasih musibah kepada negara kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Belum Aceh belum selesai, Sumatera belum selesai banjir bandang, gempa saudara-saudara kita di NTT, Allah kasih gempa untuk saudara-saudara kita di NTT, kebakaran di Kalimantan. Kenapa ini semua bisa terjadi? Sayyidina Anas ibn Malik pernah bertanya kepada Ummahatul Mu'minin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Anas bin Malik bertanya, wahai ibunya orang-orang yang beriman, wahai Sayyidatuna Aisyah, apa yang menjadi sebab gempa bumi, zilzal? Apa yang menjadi sebab utama gempa bumi? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah. Perhatikan apa kata beliau, idza istahalla zina wa istibahal khumur wa darabu bil ma'azif. Apabila telah merajalela tiga perkara merajalela, istahalla zina, zina dianggap sebagai perbuatan yang halal, zina dianggap sebagai perbuatan yang halal. LGBT merajalela, lesbi, homo, gay, orang-orang tidak punya lagi rasa malu, pacaran pinggir jalan, ciuman pinggir jalan. Nah saudara-saudara, zina bukan mereka anggap sebagai perkara yang haram, tapi zina sudah dianggap sebagai perkara yang halal, istahalla. Makanya di situ ada kata istahalla, menganggap zina sebagai suatu perkara yang halal. Istibahal khumur, minuman keras, khamr, dianggap sebagai sesuatu yang dibolehkan. Bukan lagi mereka anggap orang dulu zaman dulu itu mabuk masih sembunyi-sembunyi. Mereka punya malu, mereka tidak punya malu, mereka tidak punya malu kepada Allah, tapi masih malu kepada manusia. Malu, takut dilihat orang kalau mabuk. Sekarang tidak, saudara-saudara. Bahkan mereka bikin panggung-panggung maksiat, mereka bikin panggung-panggung maksiat, khamar diperjualbelikan, bahkan khamar ditukar. Siapa yang hafal ayat Al-Quran, siapa yang hafal Ad-Duha, siapa yang hafal Ikhlas, dapat minuman keras. Mereka anggap minuman keras sebagai sesuatu yang diperbolehkan, sebagai sesuatu yang mubah. Kemudian wadarabu bil ma'azif, mereka memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Apabila tiga perkara ini merajalela, maka akan Allah berikan gempa bumi. Makanya kalau ada gempa bumi, ada bencana, ada banjir, ada tsunami, ada kebakaran, jangan tanya, ya Allah kenapa kau kasih gempa bumi, ya Allah kenapa kau kasih kebakaran, ya Allah kenapa kau kasih tsunami. Jangan, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada putra putri kita, tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, hal-hal apa, perkara-perkara apa yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah dalam mendidik putra putri kita sehingga jauh dari Allah, sehingga jauh dari Rasulullah SAW. Tanyakan kepada diri kita, perbuatan dosa apa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan maksiat apa yang kita biarkan, kezaliman kita biarkan, penindasan kita biarkan, ketidakadilan kita biarkan. Tanyakan kepada para pejabat-pejabatnya, berapa banyak harta rakyat yang dikorupsi, berapa banyak harta rakyat yang dimakan, berapa banyak keringat rakyat yang dimakan, harta rakyat dimakan, korupsi, tidak punya malu, nyolong uang rakyat. Tanyakan kepada para ulama-ulamanya, kenapa para ustadznya, kiainya, habibnya, ulama-ulamanya, kenapa banyak yang diam ketika Al-Quran dihina, kenapa banyak yang diam ketika banyak kemungkaran merajalela, kenapa banyak yang diam ketika generasi anak-anak muda ke depan terancam dengan adanya minuman-minuman keras, dengan adanya narkoba. Kenapa ulama-ulamanya jadi penjilat-penjilat pejabat, kenapa ulama-ulamanya jadi anjing-anjingnya pejabat. Tanyakan kepada itu, tanyakan kepada diri kita, jangan tanya kepada Allah. Tanyakan kepada diri kita perbuatan dosa dan maksiat yang begitu banyak kita lakukan, sehingga ketika Allah turunkan azab, walaupun bukan di tempat kita bermaksiat, bisa di tempat-tempat yang lain. Bahkan bayi-bayi yang tidak berdosa ikut mendapatkan azab dan siksa tersebut.
Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman keras dianggap sebagai sesuatu yang mubah, sebagai sesuatu yang diperbolehkan, sehingga karena minuman keras terjadilah penistaan Al-Quran. Sudah berkali-kali saya sampaikan, al-khamr ra'su kullil maksiat. Minuman keras itu otaknya segala kemaksiatan. Minuman keras itu adalah pangkalnya segala kejahatan, pangkal segala keburukan. Orang kalau udah mabuk, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, betul? Betul. Orang kalau udah mabuk, mereka perkosa, pemerkosaan, pelecehan seksual, terjadi kriminal, tindak kejahatan kriminal banyak terjadi disebabkan oleh minuman keras. Oleh karenanya, demi menyelamatkan generasi bangsa, demi menyelamatkan anak cucu kita ke depan, kita semua harus bersatu sama-sama untuk membasmi minuman keras. Indonesia merdeka dari penjajah, tapi Indonesia belum merdeka dari minuman keras. Indonesia belum merdeka dari maksiat. Indonesia belum merdeka dari perzinahan. Indonesia belum merdeka dari koruptor. Indonesia belum merdeka dari maling. Indonesia belum merdeka daripada orang-orang yang wajahnya sepi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu apa akibat dari miras. Kita tahu bagaimana miras bisa merusak generasi anak cucu kita ke depan. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian tanam pohon untuk anak cucu kalian, kalian sirami itu pohon, kalian beri pupuk itu pohon, terus ada hama-hamanya, kalian biarkan apa kalian berantas? Biarkan apa berantas? Jawab, biarkan apa berantas? Biarkan apa berantas? Maka saya sampaikan kemarin ketika saya datang ke PT, saudara-saudara, siang saya datang ke pabrik minuman keras untuk tutup 7 hari, tutup mereka produksi selama 7 hari, keputusannya nanti hari Selasa. Itu siang. Malamnya di Jakarta, di Lenteng Agung ada orang ada orang telanjang, disangkanya orang gila, kemudian itu pengendara jalan dipukulin sama dia, iya kan? Ternyata apa? Ketika dicek, mabuk intisari 1 botol, saudara-saudara. Baru siang saya tutup pabriknya intisari itu, malamnya sudah Allah buktikan. Lihat nih, hanya gara-gara 1 botol berapa banyak itu orang-orang dipukul sama dia. Nah, apakah ini kita mau biarkan terus? Kalau kalian mau biarkan terus, yang punya saya tanya, yang punya wewenang untuk menutup siapa? Pemerintah. Kalau pemerintahnya nak mau tutup, kalau pemerintahnya terima suap, kalau pejabat aparat jadi backingan, maka jangan salahkan umat kalau umat yang akan membakarnya, saudara-saudara. Makanya saya wasiatkan kepada kalian semuanya, pemuda-pemudi Bekasi, saya wasiatkan kalau besok-besok, nggak tahu minggu depan atau minggu depannya lagi atau kapan, saya masuk penjara karena bakar itu pabrik miras, berjanjilah kalian demi Allah, kalau saya masuk penjara karena menghancurkan itu pabrik miras demi menyelamatkan anak cucu bangsa, generasi bangsa Indonesia ke depan, berjanjilah jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap teruskan perjuangan, saudara-saudara, demi menyelamatkan anak bangsa, demi menyelamatkan anak cucu kita ke depan dari miras, dari narkoba. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang baik. Allah jadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah bebaskan negara kita dari para koruptor biadab yang mencuri uang rakyat. Allah bebaskan negara kita dari segala macam maksiat. Allah bebaskan negara kita dari oknum-oknum kiai-kiai cabul yang memperkosa santri-santri pondok-pondok pesantren santriwati. Mudah-mudahan Allah bebaskan negeri kita sehingga negeri kita menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Itu wasiat saya. Sekali lagi, ibu-ibu,
didik, perhatikan putra-putri kalian. Saya tanya, jawab anak-anak kalian zaman sekarang, mulai umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai 12 tahun, 13 tahun, lebih banyak pegang handphone apa lebih banyak pegang Quran? Lebih banyak pegang handphone apa lebih banyak pegang Quran? Anak-anak kita lebih banyak pegang handphone. Anak-anak kalian, mereka lebih mengenal artis-artis Korea, mereka lebih mengenal artis-artis K-pop, kehidupannya, kepribadiannya. Anak-anak kalian lebih mengenal para pemain-pemain bola daripada mengenal kepribadian Rasulullah, kepribadian istri-istri Rasulullah, kepribadian para sahabat-sahabat Rasulullah. Putra-putri kalian buta Islam, buta iman, buta agama, buta Al-Quran. Makanya anak-anak kita rusak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lalai dalam mendidik putra-putri kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Ingat, kalian tidak akan menemukan pendidikan yang lebih baik selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya doakan semuanya yang ada di sini, keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak cucu kalian jadi anak-anak cucu yang soleh-solehah, yang mengikuti jalannya Allah, mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para tabi'in, jalannya Allah, yaitu jalan Al-Quran, An-Nurul Mubin, wa Dzikrul Hakim, wa Syiratul Mustaqim, yang dimana ketika engkau berjalan di jalannya Allah, maka engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Namun apabila engkau telah disesatkan oleh Allah, engkau tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah sehingga kita pulang dari sini dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Hati kita jadi hati yang bersih sehingga cahaya Allah masuk, cahaya Rasulullah masuk. Jangan harap cahaya Allah bakal masuk di hati-hati yang kotor. Selama hatimu masih ada benci, masih ada kibir, masih ada sombong, masih ada riya, masih ada ujub, maka cahaya Allah, cahaya Rasulullah tidak akan masuk ke dalam hatimu. Bersihkan hatimu. Apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal galab. Ketahuilah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Hati adalah ra'sul jawarih. Hati adalah kepala dari seluruh anggota tubuh. Orang kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya bakal baik. Kalau hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya bakal rusak. Sedangkan baik atau rusaknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Maka bapak-bapak kalian yang mencari nafkah, mencari rizki untuk memberi makan anak istri kalian, jangan sampai masuk nafkah yang syubhat, apalagi nafkah yang haram. Perhatikan saudara-saudara, Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam yang ngarang kitab Ajabatul Zaman Ihya Ulumuddin, pengarang Minhajul Abidin, pengarang Al-Wajiz Al-Wasid yang berinduk kepada Al-Um, pengarang Mukasyafatul Qulub dan lain-lainnya, Mujaddidul Islam bila khilaf, pembaharu Islam tanpa ada perbedaan pendapat, bahwasanya beliau seorang pembaharu Islam. Beliau punya guru namanya Imamul Haramain. Imam Al-Haramain pernah ditanya tentang satu masalah. Ketika ditanya satu masalah, beliau tidak bisa menjawab. Kemudian orang-orang berkata, "Ya Imam, engkau ulama besar, kenapa kau tidak bisa menjawab hal ini, pertanyaan ini?" Apa jawab beliau? "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan kalian mungkin masih ada air susu yang tertinggal." Maksudnya apa ya Imam? Masih ada air susu yang tertinggal. Beliau pun bercerita, "Dulu ketika aku masih bayi, ayahku sangat berhati-hati dalam memberi makan ibuku yang menyusuiku. Satu waktu tanpa sepengetahuan ayah dan ibuku, aku menangis. Kemudian aku diambil oleh budak perempuan. Budak perempuan tersebut menyusuiku. Ketika ibuku lihat, aku langsung direbut, diambil oleh ibuku, diberikan kepada ayahku. Ayahku memasukkan seluruh jarinya
Untuk apa? Ke dalam tenggorokanku untuk mengeluarkan air susu syubhat budak perempuan tersebut. Mungkin aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu karena masih ada air susu syubhat yang tertinggal. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, berapa banyak makanan-makanan syubhat, nafkah syubhat yang kita berikan, apalagi yang haram yang kita berikan kepada anak istri kita. Jangan heran kenapa istri kalian jadi istri yang durhaka. Jangan heran kenapa putra putri kalian durhaka, karena kalian sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak mungkin masih memberi makan anak istri kalian dari nafkah yang syubhat, apalagi nafkah yang haram. Maka mulai sekarang perhatikan baik-baik dalam memberi makan hati daripada anak istri kalian, karena baik buruknya anggota tubuh tergantung hati. Kalau hatinya baik, ketika hati itu memompa darah matanya akan memandang hal-hal yang baik, matanya akan memandang hal-hal yang diridhai oleh Allah, matanya akan suka memandang wajah ulama. Sedangkan memandang wajah ulama nadratan fafariha biha fa khalaqallahu min tilkal nadra malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memandang wajah ulama, wajah orang alim dengan pandangan cinta, pandangan bahagia, pandangan kasih sayang, maka dari setiap pandangan itu akan Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun, malaikat yang bersujud kepada Allah sampai hari kiamat. Malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang memandang wajah para ulama dengan pandangan bahagia. Saudara-saudara, itu memandang wajah para ulama, memandang wajah orang-orang soleh. Nah, maka jikalau kalian ingin kelak di akhirat bisa memandang wajah Nabi Muhammad, maka di dunia pandanglah wajah para ulama. Karena mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang Allah haramkan untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Ketika hati kalian baik, hati itu memompa darah ke lidah, maka lidah kalian akan basah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, solawat. Ketika hati itu memompa darah ke telinga, telinga kalian akan mendengarkan nasihat, mendengarkan hal-hal yang baik. Ketika hati itu memompa darah ke tangan, tangan kalian akan melakukan hal-hal yang baik, akan memberi makan orang, akan bersedekah, membantu orang, menolong orang, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Ketika hati kalian memompa darah ke kaki, kaki kalian akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sebaliknya, kalau hati kalian buruk, hati kalian rusak, ketika hati kalian memompa darah ke mata, mata akan memandang perkara-perkara yang haram, telinga akan mendengar hal-hal yang haram, lidah akan fitnah, ghibah, namimah. Ketika memompa darah ke tangan, tangan kalian akan merampas hak orang, mencuri, melakukan hal-hal yang haram. Ketika memompa darah ke kaki, kaki kalian akan melangkah ke tempat-tempat yang haram, ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka sekali lagi perhatikan dalam memberi makan anak istri kalian. Insya Allah kita semua di sini, para bapak-bapaknya, bisa menjadi suami yang soleh bagi istrinya, bisa menjadi ayah, abah yang baik bagi putra-putrinya, sehingga kelak di dunia, sekarang di dunia kita berkumpul bersama para ulama. Insya Allah di akhirat kita akan berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, doakan saudara-saudara. Saya punya rahang ini yang sebelah kiri ini patah, udah hampir 10 bulan patah. Jadi saya kalau makan itu bubur atau enggak sampai sekarang masih makan itu harus ada kuahnya, kalau enggak nggak bisa masuk, ngunyah itu sakit. Jadi nanti nih habis ceramah begini nih, itu saya langsung dikompres biar nggak bengkak. Saya nggak mau operasi saudara-saudara, sebenarnya harus operasi, cuma saya masih banyak pertimbangan pikir untuk operasi. Saya masih banyak pertimbangan, makanya doakan agar selalu Allah berikan kesehatan. Dan ketika kalian diberikan penyakit oleh Allah, ridholah atas penyakit yang Allah berikan tersebut. Bukan berarti tidak berobat, tetap harus berobat. Tetapi yang pertama, dahulukan ridho
atas penyakit yang Allah berikan. Apa kata Allah ketika malaikat Zabaniyah mau memasukkan satu orang ke dalam neraka? Kata Allah, hamba yang di dunia aku ambil raut wajahnya sehingga dia pucat, aku ambil nafsu makannya sehingga dia tidak nafsu makan, aku ambil keperkasaannya sehingga dia lemah, kekuatannya sehingga dia lemah, maksudnya sakit. Tapi hamba itu tetap ridha atas kehendakku dan ketentuanku. Maka bukan kebijaksanaanku hamba yang di dunia aku berikan penyakit kemudian dia ridha, bukan kebijaksanaanku di akhirat memasukkan dia ke neraka, maka pasti akan aku masukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma ansurna wal muslimin fa innaka khairan nasirin warzuqna fina khairar raziqin waftah lana futuhatal arsyiyya wa rahma wal barakah wal hidayah wal inayah fa innaka khairul fatihin. Bismillah babuna tabarak hitanuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin kaf himayatuna fasayakfikahumullah wa samiul alim fasayakfikahumullah wa samiul alim fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Al-Habib Bahar bin Smith yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Kita doakan semoga Habib Bahar bin Smith senantiasa Allah berikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar.